Bab 439. Tubuh yang sudah meninggal. Pada saat ini, Kaisar Monster juga muncul di lapangan. Kaisar Monster merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Dia tahu bahwa ketika warrior yang turun untuk menemui ibunya, dia pasti akan menyelamatkan orang dengan cara apapun, dan kemudian dia pasti akan membuat kaget orang-orang Istana Bunga. Benar saja. Seperti yang dia duga, Istana Bunga terkejut, dan sekarang, masalahnya datang. Kamu adalah warrior yang, kan? Wanita itu melirik Kaisar Monster, lalu tatapannya jatuh pada warrior yang. Ya. Warrior yang memandangnya tanpa menunjukkan kelemahan, tidak peduli apa, orang, hari ini harus dia selamatkan. Warrior, jangan kasar. Ini nenek guru ibu. Pada saat ini, Maria Feng tiba-tiba berbisik kepada warrior yang, lalu berjalan ke wanita dan hendak memberi hormat kepada wanita itu. Namun, pada saat ini, warrior yang dengan cepat meraih Maria Feng dan berkata, "Ibu, nenek guru apa? Apakah ada nenek guru yang tidak menyelamatkan cucu murid sendiri? Dia tidak layak untuk kamu sujud." Maria Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena nenek guru berada di Istana Bunga, aku akan dieksekusi setelah disiksa dan dipenjarakan rohku, begitu aku dibawa kembali ke Istana Bunga. Apalagi ibu yang gagal memenuhi harapan nenek guru dan guru. Ibu malu pada mereka, mereka tidak berhutang apapun padaku." Setelah berbicara, Maria Feng perlahan membungkuk pada wanita itu. Tepat ketika Maria Feng hendak berlutut, embusan angin lembut bertiup di tubuh Maria Feng, dan Maria Feng tidak bisa berlutut bahkan ketika dia ada di sana. "Saat ini kamu bukan lagi murid Istana Bunga, aku dan gurumu telah putus hubungan sepenuhnya denganmu hari itu, kamu tidak perlu berlutut di hadapanku," kata sang wanita. Maria Feng tersenyum pahit, tetapi tidak bersikeras lagi. Pada saat ini, sang wanita menatap warrior yang tiba-tiba, dan berkata, "Benar saja, seperti rumor yang beredar, super jenius ilmu pedang. Di usia muda, bisa kecermelangan niat pedang dan memahami jiwa pedang pembunuh. Yang langka adalah pondasinya kokoh sekali, dan meraih juara pertama peringkat Qianlong untuk wilayah selatan. Maria Feng melahirkan seorang putra yang baik." Setelah berbicara, sang wanita menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke arah Kaisar Monster di samping, dan berkata, "Kaisar Monster, aku tidak mengerti mengapa kamu ingin membantunya, dapatkah kamu menjelaskannya padaku?" Kaisar Monster menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nana Qian, semuanya sudah berakhir. Jika muridmu tidak disiksa sampai titik ini oleh Istana Bungamu, aku dapat memberitahumu alasannya, dan kemudian membiarkan permusuhan antara Istana Bunga dan dia berakhir. Tapi sayangnya, sudah berakhir, benar-benar berakhir. Nana Qian, aku bilang paling lama dalam 100 tahun, mungkin lebih cepat, Istana Bunga kamu pasti akan hilang dari dunia ini." Wanita menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kali ini warrior yang tiba-tiba menatap Kaisar Monster dan berkata, "Senior, kamu bilang sudah berakhir, apa maksudmu?" Kaisar Monster merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Warrior yang masih ingin bertanya. Pada saat ini, wanita tiba-tiba berkata, "Kalian pergilah." Warrior yang terkejut, orang ini benar-benar ingin membiarkan mereka pergi. Apa artinya? Tepat ketika warrior yang bingung, sang wanita melirik Maria Feng, dan kemudian dia sedikit bergetar dan menghilang dari lapangan. Warrior yang menatap Kaisar Monster, berharap mendapat jawaban. "Warrior, ayo pergi." Pada saat ini, Maria Feng tiba-tiba meraih tangan warrior yang dan berkata, "Ibuku sedikit merindukan Feni, bawa ibu menemui Feni, oke?"
Setelah mendengarnya, warrior yang menekan keraguan dan firasat buruk yang muncul di hatinya sebelumnya, mengangguk, dan berkata, "Ayo, pulang." Setelah 3 orang warrior yang pergi, 3 wanita berpakaian istana muncul di jurang pemutus cinta. "Nana Qian, kamu tidak seharusnya membiarkan mereka pergi." Salah satu wanita memandang Nana Qian dengan sedikit ketidakpuasan. Jika dia tidak memblokir mereka sebelumnya, dengan kekuatan mereka bertiga, bahkan jika kaisar monster itu di sana, mereka benar-benar bisa membunuh mereka ibu dan anak itu. "Helena Qian, apakah menurutmu masuk akal bagi kita untuk bertindak lagi?" Nana Qian berkata pelan, "Meskipun Maria Feng adalah murid dari garisku, bagaimanapun juga dia melanggar aturan istana. Aku telah melakukan yang terbaik untuk biarkan dia tetap hidup sampai sekarang. Alasan mengapa kita membiarkan mereka pergi bukan karena hubungan masa lalu kita, tapi saat ini kita benar-benar tidak harus melawan kaisar monster. Bertarung melawan kaisar monster. Menurutku tidak perlu." Helena Qian mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa kaisar monster ingin membantu ibu dan anaknya itu, tapi kurasa kaisar monster tidak akan melawan kita dengan keras demi mereka. Aku tidak akan percaya kaisar monster akan tidak segan-segan menyatakan perang dengan istana bunga kita demi mereka." Nana Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kaisar monster hanya di sini untuk membantu warrior yang menyelamatkan ibunya, biarkan dia menyelamatkannya. Pada saat ini, istana bunga kita sedang menghadapi musuh besar, benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, seperti yang dikatakan kaisar monster, bahkan jika mereka menyelamatkan Maria Feng saat ini, itu tidak berguna lagi." Helena Qian merenung sejenak, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya, berkata, "Tapi warrior yang itu terkutuk. Bakat ilmu pedangnya sudah sebanding dengan leluhur pendiri sekte pedang. Beri dia waktu untuk tumbuh, maka dia pasti akan menjadi musuh istana bunga di masa depan. Dia tidak punya kesempatan untuk tumbuh dewasa." Itu adalah wanita yang berdiri di antara Helena Qian dan Nana Qian. "Kalian berdua tidak salah, kita memang tidak pantas bermusuhan dengan kaisar monster saat ini, walaupun istana bunga kita tidak takut padanya. Tentu saja, hal ini tidak bisa dilupakan. Setelah kekaisaran Qin dihancurkan, kita akan pergi ke pegunungan puluhan ribu untuk mencarinya untuk menghitung masalah hari ini. Dan warrior yang, biarkan dia hidup sebentar lagi. Tidak peduli seberapa bagus bakat dia, hanya alam spiritual, membunuhnya itu mudah." Helena Qian dan Nana Qian tidak mengungkapkan pendapat mereka setelah mendengar wanita ini berbicara. Sebaliknya, hanya mengangguk tanda setuju. Jelas, ketiganya didominasi oleh wanita ini. Siapakah kekaisaran Qin yang membawa pasukan untuk menyerang istana bungaku kali ini? Tiba-tiba wanita itu berkata, "Jerry Bai, Stephen Lee." Helena Qian berkata dengan sungguh-sungguh, "Belum lama ini, 2 orang ini telah melangkah ke alam kaisar, dan keduanya memegang senjata Dao, sulit untuk dihadapi." Mendengar itu, mata wanita itu sedikit menyipit, dan kilatan ekspresi serius melintas di matanya. Tentu saja, 2 orang ini tidak asing baginya. Mereka adalah orang kepercayaan Kaisar Xi yang sebenarnya. Helena Qian mendengus dingin, dan berkata, "Kali ini Kaisar Xi mengirim 2 orang ini ke sini, dia sangat menghargai istana bunga kita. Dia ingin menghancurkan istana bunga kita, tapi dia membuat perhitungan yang salah. Kali ini, aku yakin istana bunga akan membuat semua anjing pelacak kekaisaran Qin yang datang ke istana bunga kali ini tidak pernah kembali.
Aku sangat menantikan jika Stephen Lee dan Jerry Bai serta tentara Kekaisaran Qin mati di Istana Bunga kita. Seperti apa reaksi Kaisar Xi? Jangan gegabah. Sang wanita berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak percaya Kaisar Xi tidak tahu rencana kelima kekuatan besar. Setelah tahu, dia masih memilih untuk melakukannya. Jelas, dia memiliki kepercayaan diri seperti kita. Meskipun aku tidak tahu dari mana kartu andalan dan kepercayaan dirinya berasal, tapi kita tetap harus berhati-hati dan jangan lengah. Helena kian mengerutkan bibirnya, tetapi tidak berani membantah. Dia hanya mengangguk dengan enggan, tetapi dalam hatinya dia berkata diam-diam, kakak perempuan benar-benar semakin tua semakin kurang berani. Peri Hani Yani tak berani membunuh murid partai Yuan dan berani untuk membantah gurunya saat itu perginya kemana. Dengan bantuan Kaisar Monster, warrior yang tidak menghabiskan banyak waktu untuk datang ke Kekaisaran Qin. Di tengah perjalanan, warrior yang menghela napas lega saat melihat tidak ada Master Istana Bunga yang mengejarnya. Dia sudah memutuskan bahwa setelah bertemu Feni, dia akan langsung membawa Feni dan ibunya pergi dari wilayah selatan. Tentu saja ada Sheila King dan Lesti Qin itu. Dia benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal ini di wilayah selatan, yang dia inginkan hanyalah reuni keluarga. Memikirkan hari-hari di masa depan, warrior yang tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Tepat ketika warrior yang hendak memasuki kota kekaisaran, Maria Feng di punggungnya tiba-tiba berkata, warrior, berapa lama lagi aku bisa melihat Feni? Segera. Warrior yang berkata dengan cepat, kita sudah sampai di kota kekaisaran. Feni ada di kota kekaisaran perkumpulan Master Rune, dengan guruku Sandilin, di kota kekaisaran, tidak ada yang bisa menggertaknya. Sudah terlambat. Maria Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, warrior, turunkan aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Mendengar kata-kata Maria Feng, warrior yang berhenti, dan rasa panik tiba-tiba muncul di hatinya, yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Warrior yang menekan perasaan di hatinya, meremas senyum di wajahnya, dan berkata, Ibu, sudah terlambat apa, kamu baik-baik saja, kita akan segera bertemu Feni. Sambil berkata, entah kenapa air mata warrior yang tak bisa berhenti mengalir. Maria Feng mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajah warrior yang, dan berbisik pelan, ibu tidak pernah memberitahumu, sebenarnya ibu sudah mati. Apa maksudmu? Warrior yang berkata dengan suara bingung, ibu, kamu, jelas masih hidup dan sehat, bagaimana bisa mati? Dia memang mati. Tanpa diketahui kapan, Kaisar Monster muncul di lapangan. Senior, apa maksudmu? Mata warrior yang sedikit tidak ramah, dan ada kemarahan dalam suaranya. Tidak ada energi kehidupan di tubuhnya, dan jiwanya dikumpulkan secara paksa. Meski terlihat seperti orang hidup, itu hanya ilusi, karena sudah ada energi kematian di tubuhnya. Asalkan metode rahasia mengumpulkan jiwanya hilang, dia akan menjadi orang yang benar-benar mati, apalagi jiwanya tercerai-berai, tidak bisa masuk reinkarnasi. Haha, istana bunga ini benar-benar kejam, membunuh orang, bahkan kesempatan reinkarnasi tidak diberikan. Kata Kaisar Monster. Senior sangat kuat, kata Maria Feng. Kaisar Monster menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping, tidak berbicara. Maria Feng mengelus pipi warrior yang dan berkata, istana bunga memiliki aturan ketat. Mereka tidak akan membiarkan siapapun yang melanggar aturan untuk hidup. Jangan balas dendam ibumu, setidaknya sampai kamu tidak memiliki kekuatan, mengerti? Bisa melihatmu,
Aku sudah sangat puas. Bahkan jika roh ibu hilang, ibu benar-benar puas. Tidak, tidak. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan menyakitkan, dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Ayo pergi cari Feni. Kita akan reuni keluarga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang bisa. Warrior yang memandang Kaisar Monster dan berkata dengan cemas, Senior, karena kamu tahu metode rahasia Istana Bunga, kamu seharusnya punya cara untuk memecahkan metode rahasia, kan? Benar. Kaisar Monster menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya memecahkan metode rahasia, karena jiwanya telah hilang. Menghancurkan metode rahasia saat ini hanya akan membuat ibumu segera menghilang dari dunia. Tentu saja, akan sia-sia jika tidak dipecahkan, karena dia sudah memiliki energi kematian di tubuhnya, artinya, dunia telah menganggapnya sebagai orang mati. Di dunia ini, siapa yang bisa menentang langit untuk mengubah takdir? Bersambung.